Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kembali lagi ya di materi praktikum perpajakan. Untuk hari ini kita akan melakukan review ya, penilaian atas tugas yang telah Anda kerjakan. Jadi kalau materi sebelum UTS itu kita sudah mempelajari tentang PPh pasal 21, maka untuk materi di tengah semester ini ya sampai nanti sebelum UAS itu kita akan mempelajari tentang PPN dan SPT tahunan untuk wajib pajak badan ya. Oke, langsung saja. Tugas di minggu lalu itu kan mengerjakan soal ya, Anda membuat case perusahaan, terserah apakah itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun manufaktur ya, yang kemudian intinya adalah melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang mana dalam kegiatan usaha itu nanti berpengaruh pada adanya pembayaran pajak, lebih tepatnya adalah PPN ya. Untuk PPN sendiri nanti dia bisa ada yang berkaitan dengan PPh pasal 22 dan juga berkaitan dengan PPh pasal 23. Oke, yang pertama saya akan membahas dari kelompoknya Mbak Alvita. Ya. Oke, di sini ini Mbak bisa tolong dilengkapi ya. Jadi tuh harusnya di awal ini mungkin Anda kasih intro dulu gitu ya, atau perkenalan dulu mengenai nama perusahaannya, kemudian dia bergerak di bidang apa, apakah dia termasuk perusahaan dagang, jasa atau manufaktur. Kemudian kalau jasanya apa, sewakah atau apa ya? Atau yang lain-lain gitu ya, atau mungkin kalau misalnya dagang apa gitu. Atau manufaktur produksi apa gitu ya. Lalu ini Januarinya di sini. Ya, ini di Januari. Kemudian di sini ini ada PT Fashion ya. Jadi maksud saya antara dia ini adalah produsen ya, manufaktur, atau dia perusahaan dagang. Oke, yang pertama di sini ada ini apa nih Mbak, maksudnya lajur usaha? Saya nggak ngerti ya ini maksudnya. Karena ada importir pabrikan bla 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 pengecer. Terus di sini ada bahan baku. Kalau bahan baku sih biasanya dia pasti perusahaannya adalah manufaktur ya, karena pakai bahan baku. Terus laba bruto pajak 10%. Ini gimana Mbak, maksudnya saya kurang paham. Berarti pajak lebih besar daripada laba begitu ya. Anda misalnya ambil laba 5.000, tapi Anda bayar pajaknya 7.500. Berarti laba Anda nggak bisa buat tutupin pajak ya. Terus ini ada total DPP kas negara. Maaf ya Mbak, saya kurang paham dengan format ini. PP gimana ya? Misalnya total penjualan Anda 700 juta. Ini pendapatan Anda. Terus dibuat bayar pajak 600 juta. Berarti Anda cuman 100 juta itu apakah untung atau gimana nih? Saya nggak paham ya Mbak. Mungkin ini ya Mbak, bagian ini mungkin dikasih aja keterangan keterangan usahanya ya. Misal di sini tanggal sekian membeli atau menjual atau apalah gitu ya. Di sini tidak ada keterangan, saya jujur tidak paham. Jadi mungkin bisa diperbaiki. Oke, sama ternyata semuanya. Dan kalau impor tuh nanti dia ada nilai impor ya, perhitungannya berbeda. Kemudian nanti ada pasal 22 impor pasti.
Gitu ya untuk Mbak Alvita. Berikutnya ini kelompok 11 ya, punyanya Mbak Elma dan Rahma. Ini PT Mekar Coffee. Ya, dia jelas ya bidangnya adalah penjualan kopi. Berarti perusahaan dagang ya. Oke, pertama bulan Januari. Oke, di sini penjualan semua. Ada juga impor, berarti pembelian ya di sini ya. Jadi kalau mengekspor. Nah, ini mengekspor. Nah, kemudian di sini kan karena ada transaksi penjualan dan pembelian, maka PPN-nya tuh yang berkaitan adalah PPN keluaran dan PPN masukan. Nanti di sini bisa langsung dipisah aja ya untuk PPN-nya. PPN masukan dan PPN keluaran. Tuh. Misalnya ini yang masukan. Ini misalnya contoh. Boleh kok pakai apa namanya? Boleh pakai format yang menurut Anda lebih enak, nggak apa-apa. Jadi langsung aja dipisah mana yang masukan, mana yang keluaran. Karena kenapa? Nanti ujungnya Anda akan membuat faktur, kemudian Anda akan membuat SSP dan SPT masa ya, PPN form 1111. Nah, berkaitan dengan itu maka sebaiknya Anda sekaligus ini memberikan identitas ya. Di sini mungkin apa namanya, atau mungkin di bawah dia monggo terserah. Misalnya identitas supplier tuh, kemudian ada identitas customer. Oke, di identitas supplier misalnya PT XYZ. Kemudian di sini adalah NPWP-nya ya. Kemudian nomor faktur yang digunakan. Nah, di sini mungkin berkaitan dengan itu bisa di sini fakturnya deh. Monggo ya, intinya cari buatlah yang sesimpel dan semudah mungkin Anda memahaminya gitu. Karena menurut saya paham, belum tentu menurut Anda itu mudah gitu ya. Oke, begitu pun dengan customer-nya juga mungkin dimasukkan NPWP-nya faktur gitu ya. PPH kalau semuanya ini adalah PPH 22, maka di sini tulis aja PPH 22. Yang 23 nggak usah. Tuh. Terus di sini PPH 22-nya ya dihitung ya. Nggak cuma ditulis gini aja, tapi dihitung besarannya berapa PPH 22-nya gitu. Oke, next Februari sama ya. Ini seperti saya tadi. Oke. Berikutnya ini adalah kelompok 4 punyanya Mbak Dwi dan Kotrunada, Mbak Dwi Ajeng dan Kotrunada. CV Wahyu Amanatullah, dia bergerak di bidang persewaan alat pesta, ya berarti dia jasa ini. Saya ganti dulu ya Mbak. Ganti apa ya? Sabu aja. Itu ya. Oke, di sini lengkap, ada visi juga, ada misi, cuman terus data perusahaan, ada SIUP, kemudian NPWP, alamat dan lain-lain. Kita cek tiap transaksinya ya. Oke, di sini sudah bagus ya, transaksinya dihitung juga per tanggal. Mbak, ini transaksi ada 2019, terus yang bawah tahun 1900. 120 tahun yang lalu. Ya, tolong diperbaiki nih ya. Tahun 1900. Oke. Ini transaksi menyewakan gaun. Ya, oke. Ya, di sini ada keterangan harga faktur. Ini nanti langsung aja dilengkapi ya untuk apa namanya? Fakturnya, nomor faktur, dan kalau nomor faktur itu penggunanya adalah urut ya, nggak boleh acak, nggak boleh skala PJW, jadi ada nomor serinya, nomor seri faktur, jadi pemakaiannya pun urut sesuai dengan tanggal. Maksudnya kalau tanggal 1 udah pakai nomor 1,
terus tanggal 6 pakai nomor 2, tanggal 3 pakai nomor 3, maka tanggal 21 harusnya pakai nomor 4. Jangan dilompat, misalnya tanggal 21 Anda pakai nomor 10, tanggal 23 Anda pakai nomor 5. Nah, itu jangan ya. Jadi harus urut. Oke. Ini sudah dikasih tahu ya, jadi CPN-nya keluar dan masuk. Nah, untuk impor ini dia ada perhitungan khusus ya. Jadi bisa dibuka lagi bukunya. Ini harga faktur didapat dari ini kali ini dan dikali D6. B17. Oh, ini kursnya. Oke. Ini apakah harga faktur atau harga ini apa namanya? Harga faktur untuk impor itu apakah dari harga pokoknya saja atau sudah termasuk ini di nilai impor? Nanti tolong dicek lagi karena berkaitannya adalah dengan PPN ya. Di sini karena Anda menggunakan harga faktur ini sebagai DPP, ya berarti PPN-nya ngikut ini ya. Karena DPP 98 juta, maka harusnya PPH-nya juga dari 98 juta. Kan tapi PPH 22 itu pasti dari nilai impor. Nah, dan seharusnya DPP-nya juga harusnya dari nilai impor. Nah, tapi ini tolong dicek lagi di buku. Nah, dasar untuk DPP atas barang impor itu yang mana? Karena kalau Anda buka materi PPT minggu lalu ya, di situ ada keterangan bahwa DPP itu bisa didapat dari nilai impor. Itu ya. Oke. Maka muncul PPH pasal 22. Di sini keterangannya B19 kali K6. B19 itu B19 10%. Nah, apakah tadi PPH pasal 22 10%? Coba dicek lagi ya. PPH impor tuh tarifnya ada 2, kalau nggak 2,5% atau 7,5%. Nah, itu dilihat klasifikasinya ya. Yang 2,5% itu untuk apa? Yang 7,5% itu dalam kondisi atau syarat-syarat apa? Itu. Oke. Ya, bagus ya. Ini udah dipisah PPN-nya antara keluaran dan masukan. Karena nanti ketika Anda membuat SPT massa, nanti akan dipisah mana yang PPN masukan dan PPN keluaran. Dan PPN yang boleh diakui itu hanyalah PPN yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Misalnya kalau misalnya Anda tuh sewa kendaraan gitu ya untuk angkut proses ini, masang tenda dan kawan-kawan dekorasi, maka sewa kendaraan itu bisa diincludekan karena termasuk bagian dari usaha. Tidak, karena dia tidak percewaan usaha. Kemudian bulan berikutnya ada impor lagi nggak? Nggak ada ya. Oke. Nah, ini ada impor lagi nih. Nanti tolong dicek ya. DPP-nya tuh dari mana nih, Mbak? Dari nilai impor atau dari ini? Dan ini seharusnya namanya bukan harga faktur ya, tapi cost. Ini juga sama. Ya, gitu. Untuk nilai impor diperhatikan. Oke. Kemudian untuk kelompok berikutnya, Mbak Ulfa dan Mbak Ria. Dia perusahaan penjualan, ya, berarti dagang. Adalah semen yang diproduksi di dalam betina. Ini mau, oke, bisa. Coba kita lihat dulu. Penjualan, oke, berarti menjual semen aja ya ini ya. Berarti nanti ini full ya PPN keluaran, tidak ada masukan. Oke. Alright. Nggak apa-apa.
Next, kelompok Mbak Lina Agustina dan Zulfitri. Ini medeni banget loh Mbak namanya Mbak. Berarti neraka jahanam. Ya. Menjual ATK. Nah, di sini saya tidak paham. Kenapa yang di sini tarif 10% ini apa maksudnya? Terus ini 1,5%, ini tarif apa Mbak? Tarif PPN, tarif apa? Saya nggak paham. Terus dia kan menjual alat tulis kantor, tapi di sini ada menjual kendaraan dari PT. Menjual kendaraan dari PT. Apakah sebagai makelar atau gimana? Itu ya. Tarifnya 0,45. Ini tarif apa? Oke, mungkin bisa tambahin keterangannya gitu. Saya jujur tidak mengerti. Ya. Ini karena jual ATK, tapi saya jual kendaraan, gitu ya. Terus ini pembelian almari. Oke, apakah ini untuk dijual lagi? Karena setahu saya kalau alat tulis kantor itu ya termasuknya bisa sih lemari. Tapi kebanyakan untuk hal-hal remeh ya, perlengkapan. Bisa juga sih. Ya ini aja intinya, kalau pembelian ini apakah akan dijual lagi atau digunakan sendiri oleh perusahaan ya. Terus ini bayar jasa catering ini untuk apa? Ini juga jasa catering lagi. Nah, terus ini membayar dividen. Lina tuh siapa? Ya. Kemudian persentase saham Lina terhadap total seluruh saham di apa namanya perusahaan tuh berapa persen? Nanti dia kena, apakah dia kena PPh pasal 23 atau PPh final ya. Dan itu tarifnya berbeda. Terus ini membayar jasa antar jemput. Ini maksudnya gimana? Karena fokus Anda tuh di penjualan ATK ya. Terus ini jasa servis mobil 110 juta. Sure Mbak, servis mobil 110 juta Mbak. Mungkin kalau beli untuk mending ya. Ini jasa servis 110 juta. Itu mungkin sambil diperbaiki lagi. Ini juga ya, membayar dividen pada Citra. Citra itu siapa? Persentase pemilikan saham terhadap total saham perusahaan itu berapa? Jadi apakah dikenakan pasal 23 atau dia dikenakan pasal final ya. Ini keterangan yang termasuk PPN. Ini apakah ini gini, kalau saya memahami ada harga, kemudian ada tulisan keterangannya adalah termasuk PPN, berarti harga 65 juta ini sudah termasuk di dalamnya harga PPN, sehingga harus dipisah dari 65 juta ini mana yang menjadi DPP dan mana yang menjadi PPN gitu ya. Kita coba kita lihat. Kalau mau beli berarti dia PPN-nya masukkan, kemudian kalau dia menjual PPN-nya keluaran. Nanti sekalian di split ya, dipisah PPN masukkan dan keluaran. Kemudian, nah ini saya nggak paham kenapa membeli komputer itu 10% ini apa? Tarif apa gitu loh maksudnya? PPNK atau PPHK atau apa ya? Gitu ya Mbak. Mungkin diperjelas lagi aja. Tadi Juni ya kalau nggak salah termasuk PPN. Oke, ternyata harganya adalah berarti oke, got it. Ya, sudah dipisah ya kalau masuk hitungannya. Oke, jadi itu saja tadi ya, apa namanya, koreksinya. Ya, pertama tentang dividen itu siapa dua orang itu, kemudian tadi kok ada menjual kendaraan, kemudian ada bayar sewa, itu untuk apa? Apakah untuk kegiatan usaha atau tidak? Kalau tidak untuk kegiatan usaha, maka itu nanti tidak akan bisa dimasukkan ke dalam SPT masa PPN ya. Tapi dia bisa menjadi beban ya, yang mempengaruhi laporan keuangan yang nantinya Anda akan bikin laporan keuangan juga karena harus menghitung SPT tahunan
ya, PPh badannya akhir tahun. Oke, berikutnya ini punya siapa, saya nggak saya nggak tahu lah, ini punya siapa nih, keterangan cuma PPN. Coba tak lihat. Oke, Mas Bagus Tiono ya. Ini gimana Mas maksudnya Mas? Apakah Anda nggak paham Mas dengan tugas yang kemarin? Saya lebih nggak paham lagi dengan tugas Anda ini. Karena nama perusahaan Anda apa, saya tidak tahu, bergerak di bidang apa, saya nggak tahu. Kemudian saya minta Anda bikin rekap transaksi selama 6 bulan. Ya, ini tidak ada, nih hanya 1 bulan. Dan tidak jelas apakah ini maksudnya. Ya, tolong diperbaiki. Ini fatal nih Mas. Nanti kalau ini nggak ada rubah ke belakangnya nggak bisa. Ya, ganti ya. Terus ini kelompok Mbak Anaya dan Mbak Zulfa. Budi Bogarasa. Perusahaan dagang roti di Jalan Anpanman. Oke. New Generation. I'm a new superhero Anpanman. Sudah ada yang PWP ya. Kemudian data transaksinya. Oke, di sini sudah keterangan PPN-nya baik masukan maupun keluaran. Mungkin langsung dipisah aja. Ya, jadi biar Anda nggak mengklasifikasikan lagi ketika Anda membuat SPT masanya gitu. Ini ada pembelian termasuk PPN berarti benar ya, harga 30 juta kemudian di split atau dipisah mana yang menjadi PPN dan mana yang menjadi DPP. Tapi kalau tidak termasuk PPN maka harga faktur itu atau harga jual atau harga beli itu adalah harga DPP-nya. Nah, berkaitan dengan pembelian dan penjualan maka nanti akan timbul pembuatan faktur ya, karena nanti juga Anda akan melakukan pembuatan faktur. Jadi sebaiknya ini langsung aja ditambahkan nomor fakturnya gitu ya, bebas berapa digitnya tolong disesuaikan ketentuan, tapi apa namanya, angkanya, jumlah angkanya itu udah ada ketentuannya. Tapi pengisian angkanya itu bebas, Anda bebas lakukan. Yang penting urut ya. Terus oke. Udah bagus. Nah, ini tadi ya sama ini PPh 22 atau 23. Jadi jangan cuma ditulis aja ya. Kalau memang ini ada perhitungannya ya langsung ditulis perhitungannya ya. 22 berapa tarifnya? 1,5. 23 berapa tarifnya? 2%. Itu sama ya, pembelian penjualan berarti dia nanti akan muncul PPN masukan dan keluaran. Oke. Next. Last group. PT Sami, perusahaan kegiatan jual beli mebel atau kayu. Ini kelompoknya Mbak Devia dan Mbak Adela. Nah, di sini ada beberapa transaksi ya. Yang pertama membayar sewa toko. Nah, sewa toko ini dia tidak termasuk ke dalam kegiatan usaha ya. Karena kegiatan utamanya kan jual beli kayu. Makanya nanti segala transaksi yang berkaitan dengan jual beli kayu yaitu yang di-includekan ke dalam SPT masa PPN-nya. Kalau kayak gini nanti dia masuknya ke beban. It's okay, tidak masalah ya, karena nanti Anda juga akan membuat laporan keuangan. Jadi ini boleh-boleh aja, hanya saja nanti ini tidak masuk ke dalam SPT masa PPN-nya. Tuh. Ini menyerahkan nih maksudnya menjual ya. Nah, di sini sudah ada keterangan kepada NPWP-nya jelas, nama sari faktur pajaknya juga jelas. Oke. Nah, hanya saja nih Mbak, harusnya nomor faktur tuh urut, tidak boleh terbalik. Kalau di sini sudah 444, maka di sini nggak boleh 1, 2, 3, harusnya lebih besar lagi. Ya, jadi silakan ya diperbaiki dulu. Itu.
22 atau 23 ya. Nanti dipisah langsung aja. Kalau 22 bagian kolom 22 sendiri, 23 sendiri gitu ya. Karena nanti apa? Karena nanti ini kaitannya dengan kredit pajak untuk akhir tahun. Jadi daripada Anda harus ngitung satu persatu lagi ya kan, double pekerjaannya, mending ini langsung ada pisah aja. Mana yang termasuk 22 dan mana yang termasuk 23. Kemudian kalau untuk sewa toko apakah dia 23 atau dia termasuk PPh final ya. Jadi dibaca lagi bukunya untuk sewa toko, sewa tanah, sewa bangunan, itu dia termasuk 23 atau termasuk PPh final. Kalau PPh final maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam laporan SPT. Gitu ya. Oke, ini pun berlaku kepada yang lain ya. Intinya, oke, saya cukup ya. Oke. Nanti. Nanti dulu. Ya, oke. Ya, jadi gitu. Inti dari apa yang akan kita pelajari atau apa yang akan kita lakukan itu adalah satu, Anda bikin transaksi dulu ya yang berkaitan dengan PPN dan berkaitan dengan PPh baik itu pasal 22 maupun 23. Kemudian yang kedua, nanti Anda akan membuat e-faktur. Oleh karena itu dalam Anda membuat ini transaksi PPN tadi ya, sekaligus Anda sertakan NPWP lawan transaksi Anda dan nomor fakturnya. Kemudian nanti Anda akan membuat e-faktur, SSP, dan SPT masa PPN. Lalu setelah itu kita akan masuk ke pembuatan laporan akhir tahun ya. Jadi Anda bikin SPT tahun 1770 itu untuk WP badan ya. Jadi untuk dasar pembuatan SPT 1770 itu Anda akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan siapa ya? Laporan keuangan atas perusahaan yang telah Anda pilih ya atau Anda kerjakan. Jadi nanti silakan datanya Anda buat dengan baik, maksudnya jangan tercecer ya. Lalu kaitannya dengan PPh 22 dan 23 adalah 22 dan 23 itu bisa menjadi kredit pajak yang bisa mengurangi bisa digunakan sebagai pengurang pajak akhir tahun Anda. Oke, begitu koreksi dari saya. Kemudian bagi yang tadi masih ada kesalahan ya, ada format yang mungkin saya tidak paham, atau bahkan tadi ada yang ngerjainnya saya benar-benar nggak paham sama sekali ya, karena minta 6 bulan, ada cuma 1 bulan, kemudian tidak ada data nama perusahaannya, dia bergerak di bidang apa saya juga nggak ngerti, atau mungkin ada yang perusahaannya bergerak di bidang jasa tapi dia data-data transaksi adalah perdagangan semua, itu kan tidak cocok ya, tidak match, ditolong nanti diperbaiki. Begitu. Ini berlaku tidak hanya untuk kelompok yang saya koreksi, tapi ya untuk semua kelompok yang mungkin punya case atau permasalahan yang sama ya, kesalahan yang sama dengan yang saya review tadi, bisa Anda perbaiki dulu. Untuk next di minggu depan saya akan mereview 7 kelompok sisanya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat. Oke.